Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada pertemuan ini sebagai tim gerak cepat gizi, yang dimana tujuan pertemuan ini itu untuk membantu dalam penanggulangan gizi di Provinsi Sanubari dalam mengelola respon gizi. Baik, kita ketahui saat ini kita sudah berada di hari ketiga pasca bencana di Provinsi Sanubari. Nah, di mana berdampak terhadap 3 kabupaten. Jadi kepada tim reaksi cepat dan tim klaster kesehatan Provinsi Sanubari itu telah melakukan kaji cepat termasuk rapid health assessment dan juga telah mendata dampak dari gempa yang ditimbulkan di sana. Untuk peta sasaran gizi di Provinsi Sanubari akan dijelaskan oleh Ibu Alvina. Dengan ini saya silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Di sini dapat dilihat mengenai sudah ada portofolio mengenai peta sasaran gizi di Provinsi Sanubari. Sudah umum diketahui bahwa gempa di Sanubari ini menyebabkan 1,5 juta jiwa terdampak, di mana diantaranya itu 7.800 merupakan balita. Dan gempa ini mengakibatkan 50% fasilitas kesehatan itu menjadi rusak dan aksesnya itu menjadi terbatas. Kemudian karena gempa ini juga menyebabkan air bersih di sana itu menjadi tidak bisa diakses. Kemudian dari hal tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan resiko penyakit seperti diare, infeksi kulit, malaria, dan penyakit menular. Dapat kita lihat di portofolio ini ada 3 kabupaten yang menjadi terdampak dari bencana ini, yaitu kabupaten pertama itu Saliwang, kabupaten kedua itu Ambara, kabupaten ketiga itu Rawang. Dan di sini sudah kita petakan kelompok sasaran yang akan diberikan intervensi nantinya itu pada Kabupaten Saliwang itu jumlah titik pengungsiannya itu ada 28 titik. Kemudian jumlah lansianya itu 864 orang, jumlah ibu hamil itu 4.610, jumlah ibu nifas 21, jumlah bayi 0-5 bulan itu 432 orang, jumlah bayi 6-11 bulan itu 800 orang, jumlah anak 12-23 bulan itu 550 orang, jumlah anak 24 hingga 59 bulan itu sebanyak 900 orang, jumlah remaja putri sebanyak 233 orang, kemudian jumlah penyandang disabilitas itu 9 orang, dan jumlah penderita penyakit kronis sebanyak 13 orang. Kemudian di Kabupaten terdampak Ambara, jumlah sasaran yang sudah kita petakan yaitu di mana jumlah titik pengungsian sebanyak 43 titik. Kemudian jumlah lansia sebanyak 1.441 orang, jumlah ibu hamil sebanyak jumlah ibu hamil sebanyak 7.684 orang, jumlah ibu nifas sebanyak 33 orang, jumlah bayi 0-5 bulan sebanyak 720 orang, jumlah bayi 12-23 bulan sebanyak 800 bayi, kemudian jumlah bayi 6-11 bulan sebanyak 1.100 bayi, kemudian jumlah anak 20-59 bulan sebanyak 900 anak, kemudian jumlah remaja putri sebanyak 545 orang, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 12 orang, dan jumlah penderita penyakit kronis sebanyak 21 orang. Kemudian pada Kabupaten Rawang ada peta sasaran yang telah dipetakan, di mana jumlah titik pengungsiannya itu 19 titik, jumlah lansia sebanyak 576 orang, jumlah ibu hamil sebanyak 3.074 orang,
jumlah ibu nifas sebanyak 15 orang, jumlah bayi 0 sampai 5 bulan sebanyak 288 bayi, jumlah bayi 6 sampai 11 bulan sebanyak 750 bayi, jumlah anak 12 hingga 23 bulan sebanyak 655 anak, jumlah anak 24 sampai 59 bulan sebanyak 375 anak, jumlah remaja putri sebanyak 112 anak, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 6 orang, dan jumlah penderita penyakit kronis sebanyak 17 orang. Baik, itulah tadi peta sasaran gizi di Provinsi Sanubari. Semoga kita semua dapat berkolaborasi untuk memberikan intervensi yang sesuai. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bu Tina terkait pemetaan sasaran gizi. Selanjutnya langsung saja saya persilakan kepada Ibu Aziza untuk menjelaskan terkait dampak yang diakibatkan dari bencana di lokasi di sana. Silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Adapun dampak akibat gempa di Provinsi Sanubari, yaitu dari data yang diberikan, gempa mengakibatkan banyak kerusakan dan korban jiwa. Ribuan keluarga kehilangan rumahnya, kehilangan akses terhadap layanan, dan mencari perlindungan di daerah yang lebih aman. Dan diperkirakan juga 1,5 juta jiwa terkena dampak, termasuk 7.800 balita. Lebih dari 20.000 orang saat ini tinggal di kamp-kamp pengungsian, dan sebagian besar itu di pemukiman informan mendadak. Adapun perkiraan awal menunjukkan sekitar 80.000 orang telah meninggalkan daerah yang terkena dampak, dan sekitar 50% fasilitas kesehatan di wilayah terdampak rusak dan tidak dapat berfungsi. Itu saja Bu dari saya. Baik, terima kasih Bu Aziza. Sangat banyak dampak yang diakibatkan ya dari bencana itu. Untuk kendalanya mungkin langsung saja kepada Ibu Amalia menjelaskan kendala apa saja yang dialami masyarakat di lokasi bencana di sana. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Kendala yang dihadapi masyarakat di sana itu banyak pusat-pusat pengungsian yang tidak memiliki tempat berlindung yang layak, akses terbatas ke mandi, cuci kakus atau biasa kita sebut MCK, dan air dengan penerangan yang tidak baik sehingga menyebabkan berbagai persoalan terkait keamanan dan perlindungan. Kondisi sanitasi di sana juga memburuk secara signifikan sejak terjadinya bencana, dengan diare dan infeksi kulit meningkat, serta peningkatan risiko penyakit menular dan juga malaria seperti tadi yang disebutkan oleh Ibu Vina. Penduduk di sana sangat terkejut dengan hal ini. Kondisi kehidupan pun sulit dengan sejumlah besar masyarakat di sana hidup bersama di ruang-ruang kecil, di tenda sementara dengan akses air yang terbatas dan hampir tidak ada akses ke MCK. Kebutuhan prioritas di sana itu air bersih, sanitasi dan kebersihan, kesehatan dan gizi, pemulihan infrastruktur dan layanan publik, tempat tinggal, perlindungan, makanan, logistik, dan pemulihan ekonomi. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Amalia terkait dengan kendala yang dihadapi masyarakat di sana. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan terkait dengan survei, rencana survei gizi cepat yang akan dijelaskan oleh Ibu Irma, dan ini saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Untuk rencana survei cepat gizi ini yang dapat dilaksanakan yaitu yang pertama tujuan survei yang meliputi pengukuran status gizi khususnya pada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian ada mengidentifikasi kelompok rentan yang membutuhkan intervensi gizi segera. Kemudian ada menilai ketersediaan dan aksesibilitas pangan gizi, pangan yang bergizi di lokasi pengungsian. Kemudian ada mengidentifikasi faktor-faktor risiko malnutrisi. Kemudian yang terakhir ada memberikan data dasar untuk perencanaan program gizi darurat.
Kemudian yang kedua ada populasi target yang meliputi balita 0 sampai 59 bulan, ibu hamil dan ibu menyusui, keluarga dengan anggota rumah tangga yang sakit kronis dan lansia. Kemudian yang ketiga ada metode survei. Nah, ini metode survei ini meliputi survei cepat ya berbasis rumah tangga, yaitu dilakukan secara langsung di lokasi pengungsian dan permukiman informal. Kemudian pengukuran antropometri ini meliputi berat badan, tinggi badan atau panjang badan, lingkar lengan atas atau bilah. Kemudian ada wawancara singkat, yaitu mengumpulkan data tentang konsumsi makanan, praktik pemberian makan, akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta kondisi kesehatan. Yang keempat yaitu ada instrumen survei, yaitu ada formulir survei yang sederhana dan mudah digunakan, dan timbangan bayi, papan panjang, pita ukur lila. Kemudian yang kelima ada tahapan pelaksanaan, yaitu yang pertama ada persiapan. Dalam persiapan ini meliputi menyusun tim survei yang terdiri dari petugas kesehatan dan gizi. Yang kedua ada melakukan pelatihan bagi petugas survei, mempersiapkan logistik dan peralatan survei, dan mendapatkan izin dari pihak berwenang. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Nah, yang pertama ada melakukan survei secara acak atau sistematis di lokasi pengungsian dan permukiman informal. Yang kedua ada melakukan pengukuran antropometri dan wawancara dengan ibu atau pengasuh anak. Kemudian yang ketiga ada mencatat data secara lengkap dan darurat. Kemudian yang ketiga ada analisis data, yaitu memasukkan data ke dalam perangkat lunak analisis data, menghitung prevalensi stunting, wasting, dan underweight, dan menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan malnutrisi. Kemudian yang keempat ada pelaporan, yaitu meliputi penyusunan laporan survei yang berisi temuan utama, analisis, dan rekomendasi. Kemudian yang kedua menyebarkan laporan kepada pihak-pihak terkait untuk perencanaan program gizi darurat. Kemudian yang kelima ada rekomendasi intervensi. Ini meliputi yang pertama ada pemberian makanan tambahan, yaitu bagi balita dengan berat badan kurang dan ibu hamil, ibu menyusui yang anemia. Kemudian yang kedua penyuluhan gizi. Ini memberikan informasi tentang pentingnya gizi baik bagi makanan sendiri. Kemudian yang terakhir ada peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, ini melalui penyediaan fasilitas MCK yang memadai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Irma terkait dengan rencana survei gizi cepatnya. Tadi saya dengar sudah sangat bagus terkait rencananya dan sudah tersusun dengan rapi. Nah, selanjutnya di sini juga saat ini klaster perlindungan dan pengungsian atau Dinsos itu sedang merencanakan kajian multisektor dengan melakukan pendataan dan kajian pengungsian. Nah, mereka itu meminta kepada kita mengenai masukan pertanyaan yang akan dimasukkan nanti pada kajian multisektor ini. Nah, langsung saja pertanyaan yang akan dimasukkan nanti itu akan dipaparkan oleh Saudari Reski. Pada ini saya silakan. Baik Ibu, adapun pertanyaan yang akan dimasukkan ke dalam kajian multisektoral mengenai kajian pengungsian, yaitu yang pertama bagaimana akses pengungsian terhadap makanan bergizi di lokasi pengungsian. Yang kedua itu apakah ada perbedaan dalam status gizi antara kelompok usia yang berbeda di antara pengungsi. Pertanyaan selanjutnya itu apa jenis makanan yang paling sering dikonsumsi oleh pengungsi dan apakah memenuhi kebutuhan gizi dasar. Yang kelima itu bagaimana kondisi kesehatan pengungsi yang mengalami malnutrisi. Yang keenam, apakah terdapat program distribusi makanan yang memperhatikan kebutuhan gizi spesifik seperti bagi ibu hamil atau ibu menyusui. Yang ketujuh itu intervensi gizi apa yang telah diterapkan di lokasi pengungsian dan apa dampaknya terhadap kesehatan para pengungsi.
ke-8 itu bagaimana peran organisasi kemanusiaan dalam meningkatkan status gizi pengungsi. Pertanyaannya yang selanjutnya itu apa tantangan utama dalam penyediaan layanan gizi kepada pengungsi dan bagaimana cara mengatasinya? Baik Ibu, itu mungkin pertanyaan yang bisa dimasukkan ke dalam kajian multisektoral mengenai kajian pengungsian. Baik, terima kasih atas pemaparan yang diberikan kepada Saudari Reski. Jadi dari sasaran gizi, kemudian dampak yang diakibatkan di lokasi bencana, kemudian kendalanya juga, serta rencana survei gizi cepat, serta masukan untuk dinas sosial itu bisa kita satukan dalam satu file dan dikirimkan lewat WhatsApp saja, supaya nantinya kita bisa melakukan tugas kita sebagai tim gizi cepat dengan baik dan benar untuk memperbaiki status gizi masyarakat di sana sesuai dengan sasaran gizi yang telah kita tetapkan tadi. Baik, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa menyelesaikan dan memperbaiki status gizi masyarakat di Provinsi Sanubari di sana. Baik, saya tutup pertemuan pagi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi.